Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai insiden dan pelaporan. Adapun tujuan training adalah yang pertama memberikan pemahaman mengenai klasifikasi insiden, yang kedua memberikan pemahaman mengenai proses pelaporan insiden. Insiden dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang mendadak, tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan berdampak merugikan bagi manusia, lingkungan, dan aset perusahaan. Insiden terjadi karena kelalaian dalam mengidentifikasi bahaya. Berdasarkan piramida bahaya, 30.000 hazard akibat unsafe action dan unsafe condition dapat menyebabkan 3.000 near miss, 300 medical treatment, 30 lost work days, bahkan 1 fatality. Berdasarkan piramida bahaya, kita juga dapat melihat klasifikasi insiden. Yang pertama adalah near miss, yaitu kejadian tidak terduga yang berpotensi menghasilkan kerusakan atau cedera. Kedua adalah first aid, yaitu cedera yang tidak memerlukan perawatan lanjutan. Ketiga ada medical treatment, yaitu cedera yang memerlukan perawatan lanjut kepada tenaga medis. Keempat ada lost work days, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan pekerja dalam sementara waktu tidak mampu bekerja. Dan fatality adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian. Penyebab insiden dapat dilihat dari dua teori. Yang pertama adalah domino square theory, dan yang kedua adalah iceberg theory. Domino square theory. Menurut teori ini, insiden terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab insiden kerja yang saling berhubungan. Di mana insiden apabila ditarik ke belakang disebabkan oleh yang pertama, immediate causes, seperti unsafe act dan unsafe condition, basic causes seperti faktor personal dan faktor pekerjaan, dan pada akhirnya ditemukan faktor utama atau lack controlnya, yaitu kurangnya prosedur, kurangnya sarana, serta kurangnya kepatuhan yang dapat menyebabkan people dan property mengalami kerusakan atau kerugian. Iceberg theory. Menurut teori ini, suatu penyebab insiden sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Di balik hal tersebut, terdapat penyebab yang tidak kelihatan yang lebih besar, mirip seperti gunung es, di mana bagian yang tidak tampak tersebut yang juga perlu diselidiki untuk dicairkan penyebabnya. Tahapan penanganan insiden dan pelaporan. Adapun tahapan penanganan insiden dan pelaporan sebagai berikut. Jika terjadi insiden, terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, jika memiliki kemampuan, lakukan penanganan first aid. Yang kedua, jika tidak memiliki kemampuan, segera meminta bantuan kepada pihak terkait seperti rumah sakit atau polisi. Selanjutnya, melakukan laporan secara lisan maksimal 2 jam setelah insiden dan membuat laporan tertulis 1x24 jam dengan format laporan 5W1H. Dalam melakukan pelaporan insiden, terdapat beberapa standar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jelas, ringkas, dan lengkap. Kedua, ABC, accurate, brief, clear. Ketiga, berdasar data atau kenyataan. Keempat, dilengkapi data tambahan seperti foto, video, peta, dan hasil. Kelima, informasi valid dan ada bukti. Dan yang keenam, standar 5W plus 1H yang memuat what, who, when, where, why, dan how. Saat ini kita akan melakukan simulasi pelaporan insiden secara tertulis dengan contoh kasus pekerja yang jatuh di lokasi pit boring proyek pipa gas pada 14 Juli 2020 dengan kronologi kejadian sebagai berikut. Pada pelaporan insiden secara tertulis, terdapat form yang harus kita isi, yang memuat mengenai judul, kategori pekerjaan, detail kejadian yang memuat 5W1H, foto-foto terkait, dugaan sementara, tindakan segera yang harus dilakukan, biaya penanganan, serta tanda tangan dari pelapor.